Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Video aksi freestyle viral di media sosial. Polisi di Parepare amankan seorang remaja berusia 16 tahun. Buntut perbuatan mesum sang kepala desa, ratusan warga datangi kantor DPRD Sinjai. 30 peserta ambil bagian dalam kegiatan lomba perahu Ketinting Res di Sungai Pangkajene, Kabupaten Pangkep. Ratusan warga menggelar aksi di depan kantor DPRD Sinjai pada Rabu siang. Massa mendesak seorang kepala desa agar segera diberhentikan dari jabatannya karena dinilai telah merusak marwah perangkat desa akibat kasus mesum yang dilakukannya. Polisi masih menyelidiki kasus mesum tersebut. Ratusan warga desa Patongko, Kecamatan Telu Limpoi, Kabupaten Sinjai mendatangi kantor DPRD setempat. Massa mendesak Kepala Desa Patongko Ahmad Rusdin segera diberhentikan sebagai kepala desa karena diduga sudah berbuat mesum. Perbuatan mesum oknum kepala desa itu terbongkar saat digerebek oleh kepala lingkungan di Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara beberapa waktu lalu. Saat itu Kades tengah berada dalam sebuah kamar kos dengan seorang wanita paruhbaya dalam kondisi tanpa busana. Tak hanya itu, foto dan video asusila sang kepala desa juga tersebar luas di media sosial. Massa mendesak pemerintah segera mencopot Rusdin dari jabatannya karena sudah mencoreng nama desa mereka. Saat ini kasus ini sudah naik ke tingkat penyidikan polisi. Terkait dengan perkara tersebut, sudah kita naikkan dari proses penyelidikan ke penyidikan. Karena kita melihat ada peristiwa pidana yang ada di situ dan juga ada unsur pornografinya. Sehingga kami bergerak cepat ke penyidikan, kemudian dari proses penyidikan yang berjalan, kami melakukan pemeriksaan pada beberapa saksi, kemudian ada juga dari pihak luar, dari Kabupaten Sinjai yang kita lakukan pemeriksaan. Kini sang kepala desa sudah dinonaktifkan untuk sementara waktu sebagai kepala desa Patongko dan digantikan oleh camat Telu Limpoi yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas harian jabatan kepala desa di Patongko. Andi Mamasardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai. Penjabat Gubernur Sulsel Bahtiar Baharudin bersama Wakil Bupati Maros Suhartina Bohari melakukan sidak harga dan ketersediaan bahan pokok di pasar tradisional Batangase di Kabupaten Maros. Hasilnya ditemukan sejumlah komoditi yang mengalami lonjakan harga signifikan, terutama cabai rawit dan kedelai. Didampingi Wakil Bupati Maros Suhartina Bohari dan unsur Forkopimda setempat, penjabat Gubernur Sulsel Bahtiar Baharudin melakukan sidak ke pasar tradisional Batangase, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros pada Selasa pagi. Sidak dilakukan untuk mengecek harga dan ketersediaan bahan pangan serta sebagai upaya pengendalian inflasi di Sulsel. PJ Gubernur menyambangi satu persatu pedagang di dalam pasar dan bertanya terkait ketersediaan dan harga komoditas. Dari hasil sidak tersebut ditemukan sejumlah komoditas bahan pokok yang mengalami lonjakan harga seperti cabai, ikan laut, daging ayam, daging sapi, serta kedelai. Khusus pada cabai naik dari harga Rp50.000 per kilogram menjadi Rp80.000. Sedangkan kedelai harga sebelumnya Rp11.000 kini melonjak menjadi Rp14.000. Kemasannya agak diperkecil. Kemasan diperkecil itu karena apa, Pak? Karena bahan bakunya. Bahan baku. Iya. Sekarang harga kedelai per kilo Sudah Rp14.000 per kilo. Per kilo, Pak? Hari ini. Hari ini. Itu kedelai impor, Pak? Impor. Impor ya, Pak? Kalau lokal sendiri gimana, Pak? Lokal Rp12.000 tapi kira jarang pakai. Jarang yang pakai lokal ya, Pak? Pak, sudah berapa lama itu, Pak? Rp14.000 per kilo? Sudah hampir 1 minggu. Sudah hampir 1 minggu. Jadi antisipasinya itu diperkecil ya, Pak? Iya. Supaya agar tetap bisa ini ya, Pak? Iya, betul. Tidak gurung tikar gitu ya, Pak? Betul. Bertahan saja dulu. Mudah-mudahan pemerintah nanti menstabilkan kembali. Retail 50. Cabai rawit? Ya. Berapa Pak cabai rawit? Cabai rawit berapa? Cabai rawit. Cabai 80. rawit berapa? 80. Kemarin berapa? Pasar Kemarin 80.000.
60. Oh iya. Pak, itu ada kenaikan ya Pak? Ya, Itu ada kenaikan ya Pak? iya ini yang melonjak ini. Oh, itu sebabnya apa Pak sampai melonjak itu? Ya enggak ngerti. Mungkin bisa jadi. Atau faktor ini ya, pengiriman dari pengepul? Iya. Sudah berapa lama Pak? Baru hari ini naik. Naik 80 ya? Iya, naik. Kalau yang lain? Harga yang agak signifikan beberapa komoditi hari ini. Kalau kemarin kita dilihat di Bone kan hanya cabai ya. Cabai di Bone kemarin 55.000 hari Minggu waktu kita ke pasar Bone. Hari ini dua tempat saya lihat cabai rawit nih. Harganya itu yang pertama 80.000. Bahkan tadi di sana katanya ibu sana jualnya katanya harganya wow 90.000. 90.000. Yang kalau yang 90.000 tuh yang cabai kualitas yang dari Salo 2 Enreka. Kalau yang cabai biasa itu 80.000 gitu. Jadi mahal sekali gitu. Yang normalnya cabai itu kan paling 10.000, paling mahal 15.000. Kemudian Puluhan jurnalis yang tergabung dalam Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Pengurus Daerah Sulawesi Selatan menggelar camping jurnalis di Kabupaten Maros. Camping jurnalis dilakukan sebagai upaya membangun kekompakan anggota untuk menciptakan karya jurnalisme positif. Camping jurnalis digelar di Bukit Wisata Toka Tenarata di Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros. Belasan tenda mewarnai lokasi camping yang tepat berada di tengah area permainan. Tak hanya sekedar camping saja, kegiatan ini juga diisi dengan beragam permainan adu ketangkasan dan kekompakan tim. Puluhan jurnalis televisi dari berbagai kabupaten yang tergabung dalam Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Pengurus Daerah Sulawesi Selatan berbaur dalam permainan bola sumpit, pindah balok hingga jaring laba-laba. Peserta diajak mengolah ketangkasan dan kekompakan dengan waktu yang terbatas. Selain itu, permainan udara yang menantang nyali juga disiapkan oleh panitia. Keseruan pun terlihat setelah sejumlah peserta berteriak histeris karena baru pertama kali bermain flying fox. Kompak, makin sejahtera, Sukses. makin sukses. Menegangkan? Iya, dia tinggi. Di atas kayak 10 meter. 10 meter begitu? Iya, kecepatan kira-kira biar 10 km lah per jam. Kenapa tadi ekspresi? Kira-kira. Kenapa tadi begitu ekspresinya? Tak aku kepak, weh. Sumpah. Tadi gambar kata gua. Gambar Otak, gitu? Iya. Sebelumnya IJTI Sulsel telah menggelar rapat kerja daerah. Dua program kerja telah disiapkan IJTI Sulsel, yaitu mengangkat nama Makassar di label kuliner dan mengangkat situs sejarah yang sudah masuk UNESCO. Reza Abu melaporkan dari Kabupaten Maros. Ajang promosi wisata Sungai Pangkajene dan kearifan lokal dilakukan Dinas Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Pangkep dengan menggelar lomba balap perahu ketinting untuk pertama kalinya. Lomba bertajuk Ketinting Race ini menggunakan Sungai Pangkajene sepanjang 300 meter dan diikuti 30 peserta. Ketintang Race atau biasa disebut lomba perahu dengan mesin modifikasi 7PK dengan panjang 6 meter beradu kecepatan di lintasan sepanjang 300 meter di Sungai Pangkajene, Kabupaten Pangkep. Ketinting adalah perahu yang menggunakan motor luar dengan poros panjang yang dipasang di sisinya dengan dimenamkan ke dalam air atau diangkat ke permukaan air. Dalam setiap satu sesi perlombaan, 4 perahu beradu kecepatan. Juara 1 dan 2 dari masing-masing sesi kembali dilombakan untuk mendapatkan juara 1, 2, 3, dan juara harapan. Kegiatan ini menarik perhatian penonton dengan memadati lokasi dari atas jembatan. Mati mesin di tengah perjalanan menjadi salah satu kendala bagi para peserta dalam perlombaan. Bagus ya Pak. Ini peserta dari mana Pak? Pulau atau dari mana? Dua. Dari Buntua. Dari pulau? Iya. Dari pulau. Berapa orang Pak? Dua ya? Optimis untuk juara Pak? Sudah masih ada satu lari. Tadi sudah ikut race ya Pak? Sudah. Apa yang menjadi kendalanya Pak? Sudah saja. Kartu saja. Kalau tantangannya sendiri apa Pak? Bagaimana dengan ombaknya? Sudah tadi. Seru ya Pak? Seru Pak. Berapa? Wisata sungainya, yaitu Pangkep Ketinting Race. Di tahun 2003 ini kita canangkan mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya menjadi event kabupaten. Saat ini menjadi event lokal dulu karena pesertanya memang masih kita rekrut dari beberapa kecamatan.
Dan alhamdulillah rata-rata yang ikut ini adalah anak-anak sungai sebenarnya, anak-anak sungai. Kebetulan Pangkep kita tidak dikenal dengan selain dari kepulauannya lautnya, anak-anak sungai juga banyak. Dan ini rata-rata modifikasi kapalnya itu model pantatnya agak rata. Jadi memang pesertanya rata-rata dari anak-anak sungai. Lomba ini sangat diminati warga, terbukti 30 orang yang sebagian besar adalah nelayan mendaftar jadi peserta lomba. Mereka berharap kegiatan serupa dapat terlaksana kembali pada tahun depan agar persiapan para peserta lebih matang. Kegiatan ini juga sebagai salah satu ajang promosi untuk mengenalkan Sungai Pangkajene sebagai salah satu wisata baru yang dikembangkan oleh Dinas Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Pangkep. Adi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Mehdi Hairi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.